Sebelum menonton video Injay, jangan lupa tidak ada keraguan tentang itu, negara yang akan menguasai langit masa depan harus memiliki pesawat tempur generasi ke-6, Jepang, dengan ekonomi senilai 4,3 triliun dolar, yang menjadikannya kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, telah memutuskan untuk menjadi negara tersebut. Dengan tekad dan ambisi besar, Jepang ingin mendominasi langit dan siap melangkah lebih jauh dengan pesawat tempur generasi ke-6 mereka, bahkan, untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka rela menghidupkan kembali pesawat tempur legendaris yang telah lama terkubur, YF-23, pesawat yang dahulu terabaikan, kini dibangkitkan dari kematiannya, untuk memberikan pelajaran penting tentang teknologi yang lebih maju dan bagaimana menghadapinya dalam peperangan udara masa depan. Teknologi yang melampaui zamannya, diciptakan dengan tujuan untuk mengubah cara kita memandang peperangan udara. YF-23 bukan hanya pesawat tempur, tetapi sebuah karya seni teknologi yang tidak dipahami sepenuhnya pada masanya, dibangun untuk mengatasi tantangan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan pada waktu itu. YF-23 dipandang terlalu maju sehingga sulit diterima. Namun, kini, dengan ancaman yang semakin kompleks di dunia modern, teknologi yang dahulu dianggap terlalu jauh melampaui zaman ini sangat relevan. YF-23 kembali sebagai simbol dari masa depan yang harus dihadapi oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Untuk sepenuhnya memahami alasan mengapa Jepang tertarik pada YF-23, kita harus mundur sedikit dan melihat bagaimana pesawat ini pernah bersaing ketat dengan YF-22 dalam program Advanced Tactical Fighter, ATF, pada tahun 1980-an. Kedua pesawat ini dirancang untuk menggantikan pesawat tempur F-15 dan F-16 yang sudah beroperasi di Angkatan Udara AS. Program ini senilai 86 miliar dolar bertujuan untuk merancang pesawat yang mampu mengatasi dominasi udara Soviet. Dalam kompetisi tersebut, meskipun YF-22 akhirnya memenangkan ajang tersebut dan melahirkan F-22 Raptor, YF-23 sebenarnya unggul dalam beberapa aspek penting, terutama dalam Super Cruise, yang memungkinkan pesawat terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner, sebuah teknologi yang kini menjadi sangat berharga di era pesawat tempur yang lebih modern. Namun, kemenangan YF-22 dalam kompetisi tersebut didasarkan pada kelincahan yang masih menjadi prioritas utama Angkatan Udara AS saat itu. Meskipun YF-23 lebih unggul dalam stealth dan kemampuan supersonik, YF-22 lebih manuver dan mampu bertahan dalam dogfight, konsep yang pada saat itu masih sangat penting. Tetapi, dengan pesawat tempur masa depan yang semakin mengutamakan teknologi senyap, kemampuan bertahan di medan perang tanpa terdeteksi menjadi lebih penting daripada sekadar kelincahan. Inilah alasan mengapa Jepang melihat potensi YF-23 untuk program pesawat tempur generasi ke-6 mereka. Jepang tahu bahwa untuk menghadapi ancaman masa depan yang lebih kompleks, mereka tidak hanya membutuhkan pesawat tempur yang bisa bertahan dalam pertempuran udara, tetapi juga pesawat yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis misi, baik serangan udara ke darat, pengintaian, dan bahkan pengawasan intelijen. Dengan kemampuan YF-23 untuk menggabungkan berbagai teknologi canggih, seperti kemampuan Super Cruise dan Stealth. Pesawat ini sangat cocok untuk tujuan itu. Melalui program FX yang bernilai 40 miliar dolar, Jepang berusaha untuk menciptakan pesawat tempur generasi ke-6 yang tidak hanya unggul dalam kemampuan bertahan, tetapi juga dalam fleksibilitas operasional. Pesawat FX ini harus mampu menghadapi segala jenis ancaman, baik dari pesawat tempur, rudal, maupun serangan darat, dan melakukannya dengan kemampuan siluman yang tak tertandingi. Teknologi siluman multiperan yang diusung oleh pesawat FX akan membuatnya hampir tak terlihat oleh radar musuh, memungkinkan pesawat untuk menembus wilayah udara musuh tanpa terdeteksi. Pesawat FX akan dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, mulai dari sistem siluman berbasis karbon yang akan meminimalkan pantulan radar, hingga teknologi antena plasma yang memungkinkan pesawat mengubah karakteristik fisiknya untuk menghindari deteksi. Dengan kemampuan deteksi pasif, pesawat ini dapat mengetahui ancaman tanpa pernah membuka radar atau mengungkapkan posisinya, membuatnya menjadi seperti bayangan yang melayang di langit. Untuk mendukung kecepatan dan kemampuan manuver, mesin XF-9 yang dikembangkan khusus untuk pesawat ini akan memberikan daya dorong yang luar biasa. Setiap mesin XF-9 dapat menghasilkan hingga 44.000 pon dorongan dengan afterburner, memberikan FX kecepatan dan daya tempur yang tak tertandingi. Mesin ini juga dirancang untuk menjadi lebih ramping, memungkinkan pesawat untuk membawa lebih banyak senjata internal tanpa mengorbankan kemampuan siluman. Dan jangan lupakan senjata-senjata canggih yang akan dibawa oleh FX. Pesawat ini tidak hanya mampu membawa hingga 6 jenis senjata secara internal, termasuk rudal, bom, dan senjata energi terarah seperti laser anti-rudal, tetapi juga dapat dilengkapi dengan drone wingman. Drone-drone ini akan menemani pesawat FX dalam setiap misi, siap untuk mengambil alih tugas sekunder seperti pengintaian, atau bahkan menjadi pelindung dengan menarik serangan musuh yang ditujukan pada pesawat utama. Dengan drone wingman, FX dapat meminimalkan risiko bagi pilot dan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam menghadapi ancaman di medan perang yang semakin canggih. Namun, pesawat tempur FX tidak hanya menghadapi musuh dari satu arah.
China dan Rusia, dua negara yang menjadi ancaman terbesar bagi Jepang, juga sedang mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 mereka. China tengah mengembangkan jet tempur J-20, dengan pesawat generasi ke-6 mereka yang diharapkan akan meluncur pada 2035. Sementara itu, Rusia tengah merancang MiG-41, sebuah pesawat yang mampu mencapai kecepatan Mach 4.3 dan dilengkapi dengan laser anti-rudal serta kemampuan bertempur di luar angkasa. Dengan demikian, Jepang tidak hanya berfokus pada pengembangan pesawat tempur mereka sendiri, tetapi juga harus menghadapi persaingan ketat dari dua negara besar yang juga menyiapkan teknologi pesawat tempur masa depan mereka. Jepang menyadari bahwa dominasi langit di masa depan akan ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi paling canggih dan paling adaptif. Pesawat tempur FX bukan hanya sebuah alat pertahanan, tetapi juga simbol dari ambisi Jepang untuk memimpin dalam peperangan udara masa depan, dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman dari rival-rival besar seperti China dan Rusia, serta membawa inovasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya dalam dunia militer. Jepang siap mendominasi langit dan memastikan keselamatan negara serta sekutunya. Inilah era baru dominasi udara, dan Jepang telah menyiapkan pesawat tempur generasi ke-6 mereka untuk memimpin pertempuran tersebut. Dunia akan segera menyaksikan apakah pesawat FX ini mampu mewujudkan ambisi besar Jepang dalam menjaga kedamaian dan stabilitas di kawasan, sekaligus menjadi kekuatan yang tak tertandingi di langit global. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.